Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 87 ayat yang kelima dan ayat yang keenam yang berkata demikian. Tetapi tentang Sion dikatakannya, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini yang saya beri judul Tuhan menghitung. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya punya kemampuan untuk menghitung banyak hal di muka bumi ini. Bahkan menghitung apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Tapi ada hal-hal yang saudara dan saya terbatas menghitung. Bahkan ada hal-hal yang saudara dan saya tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan menghitungnya. Dan hari ini saya mau share ada 3 poin yang menunjukkan betapa Tuhan itu luar biasa. Dia menghitung bagian yang sesungguhnya tidak pernah kita duga untuk menghitungnya. Mari kita lihat mulai ayat yang pertama. Ya, yang pertama, poin pertama, Tuhan menghitung setiap yang dilahirkannya. Itu ada pada pembacaan kita tadi dalam Mazmur 87 ayat 5 sampai ayat ke-6. Jadi seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan yang Maha Tinggi, Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Jadi ketika Tuhan membuat saudara dan saya ada di dalam bumi ini, ketika Tuhan mengutus saudara dan saya ada di dalam dunia pelayanan, ketika Tuhan membuat saudara dan saya dilahirkan di dalam satu pekerjaan, Tuhan punya satu tujuan. Dia menghitung itu. Ada berapa banyak orang yang Dia taruh di bagian pelayanan, di bagian pekerjaan, di mana saja Dia menghitung itu. Untuk apa? Untuk Dia menegakkannya supaya saudara dan saya bisa melakukan tujuannya, bisa melakukan misi Tuhan di setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi di poin 1 ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa ketika Dia membiarkan saudara dan saya lahir di dalam satu pelayanan, pekerjaan, di mana saja ada tujuan ilahinya. Pilihan ada pada saudara dan saya. Apakah saudara dan saya sampai hari ini hanya mau mengejar tujuan pribadi kita, hanya mau tujuan daging kita? Ataukah kita menyadari bahwa Allah sudah membuat kita dilahirkan di bumi ini, kita ada di dalam satu pelayanan, kita ada di dalam satu pekerjaan dengan satu tujuan Tuhan untuk memenuhi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, poin yang kedua, Tuhan menghitung dan mendaftar air mata setiap kita. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Setiap air mata itu, bahkan Tuhan itu bilang ke pemazmur, itu Dia menghitung dan Dia mendaftarkannya. Artinya setiap orang yang mengeluarkan air mata dengan jenis mengapa dia mengeluarkan air mata, itu Tuhan tahu. Penderitaan apa yang saudara alami, lalu saudara mengeluarkan air mata, itu juga ada dalam hitungan Tuhan dan daftarnya lengkap. Tuhan kita itu Dia detil. Sehingga saudara dan saya tidak perlu memaksa Tuhan untuk mengerti setiap air mata yang saudara keluarkan saat saudara ada dalam penderitaan, saat saudara ada dalam tekanan, saat saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan persoalan masalah kita mungkin. Tapi Tuhan mau bilang gini, Dia menghitungnya dan Dia mendaftarkannya. Dia taruh dalam kilbatnya, dan tepat pada waktunya Dia akan menyelesaikan semuanya bagi saudara dan saya. Ini keren banget. Jadi Tuhan mau bilang di poin yang kedua ini bahwa setiap air mata, jenis air mata apapun, Tuhan punya cara menghitungnya,
mendaftarkannya, dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya. Khusus untuk poin 2, tidak berlaku air mata buaya, tidak ada dalam daftar. Air mata pura-pura itu tidak menjadi prioritas Tuhan untuk menjawab air mata yang kita keluarkan. Ingat, setiap air mata yang saudara dan saya keluarkan itu ada di dalam daftar dan hitungan Tuhan, supaya dia punya tujuan. Dia akan menyelesaikan dan dia akan menjawab sesuai kehendak-Nya. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, kita bisa lihat itu di dalam Ayub 31 ayat yang keempat. Jadi di poin yang ketiga, Tuhan menghitung setiap langkah hidup kita. Saudara dan saya aja sudah tidak bisa menghitung berapa langkah hidup kita. Berapa banyak kita melangkah selama kita hidup. Saat kita mulai merangkak, kita mulai berjalan sampai hari ini, saudara dan saya tidak bisa menghitung. Tapi ayat ini di dalam Ayub 31 ayat 4, Tuhan bukan saja menghitung, tapi dia mengamati langkah kita. Jadi dia mengamati langkah saudara dan saya, dia juga bisa menghitungnya. Ngapain dia sibuk-sibuk menghitung dan mengamati langkah kita? Karena dia mau memonitor langkah kita. Apakah langkah-langkah kita ini sesuai dengan perintahnya? Sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Jika langkah kita sesuai dengan kehendak-Nya, kita akan diberkati, kita akan beruntung, dan kita akan berbahagia. Tapi jika langkah-langkah hidup kita itu menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari firman-Nya, menyimpang dari kehendak-Nya, kita tidak akan diberkati, kita tidak akan mengalami keberuntungan, dan kita tidak akan berbahagia. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian firman ini bahwa Dia menghitung. Dia menghitung setiap kita yang Dia lahirkan di bumi dalam setiap tugas dan pelayanan misi. Dia menghitung setiap air mata yang kita keluarkan dalam berbagai hal, dan Dia bisa menyelesaikan dan menjawab itu. Dan yang ketiga, dia menghitung setiap langkah kita dan Dia mengamatinya, supaya kita melangkah sesuai dengan kehendak-Nya, perintah dan ajarannya, agar tujuannya kita diberkati, kita beruntung, dan kita berhasil. Mari saudara, hari ini Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa setiap langkah kita, setiap air mata kita, dan setiap Dia melahirkan kita ke bumi, Dia menghitungnya untuk tujuannya, untuk tujuan dan untuk kebaikan kita, bukan untuk hal yang negatif. Pilihan ada pada kita. Kita mau mengikuti yang Tuhan mau, maka kita akan mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari bahwa Tuhan menghitung segalanya dalam hidup kita. Amin.